Halo peserta kelas online CBT. Hari ini kita akan membahas tentang sesi tengah CBT. Apa sih yang menarik dalam sesi tengah CBT? Menurut saya, sesi tengah CBT itu merupakan inti daripada CBT atau core of the core. Karena dalam sesi tengah ini kita melakukan banyak hal pada klien, yaitu mengubah pikiran disfungsional klien, mengubah perilaku disfungsional klien, bahkan dalam beberapa waktu ke depan kita mengubah keyakinan disfungsional klien. Kita juga memberikan banyak tugas rumah nanti dalam sesi tengah CBT ini. Nah, mari kita lihat struktur sesi tengah CBT. Inilah struktur sesi tengah CBT. Ada berapa langkah di sini? Nah, kita melihat di sini ada 7 langkah ya. Yang pertama, update singkat dan cek perasaan mood klien. Yang kedua, sambungan dari sesi sebelumnya. Yang ketiga, menyusun agenda. Keempat, meninjau tugas rumah atau PR. Yang kelima, mendiskusikan persoalan dalam agenda, menyusun tugas rumah baru, dan resume berkala. Keenam, membuat resume akhir. Ketujuh, memperoleh umpan balik dan menutup pertemuan. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan update singkat dan cek perasaan klien ya. Di sini kita bisa meminta deskripsi subjektif dari klien dan membandingkannya dengan tes yang objektif. Kita membuat perbandingan antara tes objektif sesi ini dan sesi sebelumnya. Ini penting kita lakukan agar kita tahu progres dari klien. Apakah keluhannya itu berkurang, menetap, atau malah cenderung meningkat. Kita akan melihatnya dalam grafik per sesi yang kemarin worksheet-nya sudah saya berikan. Ya. Nah, di sini kita juga bisa meminta informasi tambahan yang tidak ada dalam tes objektif. Misalnya, berapa jumlah sedih sih yang dia alami akhir-akhir ini, berapa jumlah cemas sih yang dia alami akhir-akhir ini, atau berapa jumlah kepanikan sih yang dia alami akhir-akhir ini. Kita juga boleh meminta informasi tambahan untuk melengkapi tes yang objektif. Setelah melihat perubahan perasaan klien, kita meminta penjelasan dari klien. Kita bisa bertanya seperti ini pada klien. Mengapa Anda merasa lebih buruk minggu ini? Adakah sesuatu yang Anda pikirkan atau tidak Anda lakukan? Nah, siapa tahu klien malah menambah pikiran otomatis lain yang disfungsional. Atau tugas rumah sebelumnya, PR-nya itu tidak dilakukan. Baik PR melakukan daily thought record ataupun melakukan serangkaian tugas perilaku misalnya. Kemudian kita juga boleh bertanya seperti ini, perlukah kita memasukkannya ke dalam agenda ini, yaitu menspesifikan masalah yang akan dibicarakan nanti. Bisa jadi tugas rumahnya yang akan dibicarakan. Kemudian kita tidak membahas lebih jauh tentang permasalahan-permasalahan yang disampaikan klien tadi, melainkan mencatatnya dulu ke dalam agenda. Bila perasaan negatif klien berkurang, temukan pikiran apa sih yang membuatnya demikian. Lalu simpulkan kembali pikiran-pikiran tadi, menguatkan model kognitif secara halus dan mengimplikasikan bahwa klienlah yang memiliki kendali serta bertanggung jawab terhadap kemajuan terapi. Kita dapat bertanya hal seperti ini pada klien. Jadi Anda merasa lebih baik? Apakah Anda memperhatikan adanya perubahan berpikir minggu ini? Atau pada sesuatu yang telah Anda lakukan? Di sini kita mengendorse bila mana klien mengalami perubahan perasaan menjadi lebih baik. Perubahan pikiran apa sih yang sudah dia lakukan? Perubahan perilaku apa saja yang sudah dia lakukan? Sehingga perasaannya menjadi lebih baik. Hal ini penting agar klien menyadari bahwasanya, oh ternyata perasaan saya berubah itu karena saya merubah pikiran saya ya. Atau karena saya merubah perilaku saya ya. Seperti itulah yang kira-kira kita harapkan pada klien. Kemudian kita juga bisa bertanya, jadi kita memiliki beberapa contoh bagus mengapa Anda merasa lebih baik minggu ini. Ya, pertama, Anda telah merubah pikiran, titik, 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 titik. Dan kedua, Anda juga sudah merubah perilaku Anda, titik, 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 titik. Kemudian kita bisa bertanya seperti ini pada klien. Dapatkah Anda melihat pikiran-pikiran tadi mempengaruhi perasaan Anda minggu ini? Saya senang Anda merasa lebih baik. Beberapa menit lagi, saya ingin membicarakan serangkaian kemajuan Anda. Jadi kita letakkan hal itu dalam agenda. Di sini kita mengesankan bahwa kemajuan terapi merupakan hasil dari perubahan pikiran atau perilaku klien itu sendiri dibandingkan karena perubahan situasi atau lingkungan. Bila kita melihat klien memerlukan intervensi psikofarmakologis, maka kita bisa menyarankannya untuk berkonsultasi ke dokter ataupun ke psikiater. Dari hasil asesmen, kita kan bisa melihat kalau ternyata gangguan psikologis klien itu parah, dia memerlukan bantuan obat-obatan. Misalnya, dia mengalami skizofrenia, bipolar,
depresinya udah levelnya berat. Kemudian bisa juga gangguan cemasnya berat. Atau misalnya dia juga mengalami penyalahgunaan zat. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan. Bahwasanya klien kita kemungkinan besar sangat membutuhkan obat-obatan atau intervensi psikofarmaka. Oleh karena itu, kita rekomendasikan agar dia pergi dulu ke dokter atau ke psikiater. Baru konsultasi lagi sama kita. Kemudian, bila klien sedang dalam masa pengobatan dokter, kita juga perlu mengecek efek samping dari obat-obatan tersebut. Jangan-jangan obat-obatannya tersebut membuat klien mengantuk, sehingga di kelas atau di perkuliahan malah dia tidur dan akhirnya jadi bahan pembicaraan, dibully dia sama teman-teman sekelas. Ini kan repot. Oleh karena itu, nanti kita berkonsultasi sama psikiater atau sama dokternya. Kira-kira pada jam-jam berapa aja sih dia boleh minum obat-obatan? Ya, apakah di waktu kuliahnya atau di luar waktu kuliahnya? Biar nanti sama-sama enak, ya. Yang kedua adalah sambungan dari sesi sebelumnya. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mengecek persepsi dan pemahaman klien pada sesi sebelumnya. Memberikan pesan pada klien bahwa ia bertanggung jawab untuk meninjau konten tiap sesi. Nah, kita tanyakan, sebelumnya masih ingat nggak apa aja yang dibahas? Tugas rumahnya seperti apa di sesi sebelumnya? Ini penting untuk kita sampaikan pada klien. Dengan demikian, klien akan terus termotivasi untuk menyiapkan diri di sesi sekarang ini dengan berpikir mengenai terapi selama seminggu. Bila klien tidak mengetahui poin penting dari sesi sebelumnya, kita dan klien sama-sama memecahkan masalah sehingga klien dapat mengingat konten di sesi sekarang ini dengan lebih baik. Bila ada hal yang merisaukan klien, kita bersama-sama dengan klien mengeksplorasinya, menganjurkan memasukkannya ke dalam agenda. Misalnya, ternyata ada kasus baru lagi, ada situasi spesifik baru yang membuat dia tertekan. Nah, dalam hal ini, kita akan mendiskusikannya pada klien. Apakah masalah yang baru kamu alami kemarin itu akan kita bahas di sesi ini, atau kita tunda? Kemudian, bila klien tidak mengingat hal yang signifikan, kita bisa bertanya, bagaimana bila kita meninjau kembali model kognitif dalam agenda? Ya, kalau klien di sesi-sesi 1, 2, 3 ini masih belum paham tentang apa itu model kognitif. Terutama klien-klien yang mengalami penyalahgunaan zat itu masih repot dalam mengidentifikasi pikiran bahkan emosinya. Kadang-kadang dia bingung, saya tuh merasa kesel, sedih, marah atau apa ya. Akhirnya kita melakukan psikoedukasi tambahan tentang mengenal jenis-jenis emosi dan mengenal jenis-jenis distorsi kognitif. Sehingga bisa jadi panjang urusan untuk mengajari klien model kognitif aja. Untuk klien-klien tertentu loh ya. Alasan utama klien gagal mengingat konten dalam sesi sebelumnya adalah karena kegagalan kita sendiri dalam mendorong klien untuk menuliskan poin penting saat terapi berlangsung. Nah, nanti saya akan memberikan catatan khusus untuk klien kita ya, tentang apa saja sih yang sudah kita lakukan selama sesi terapi dan bagaimana nanti langkah selanjutnya ke depan. Lihat worksheet-nya ya.